Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Bizamilko, NIM 2202021012. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan satu metode SPK, yaitu metode SAW. Nah, yang mana di sini saya akan mengangkat satu studi kasus yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan menggunakan metode SAW dalam penerimaan beasiswa. Nah, untuk video berikutnya kalian tonton sampai akhir ya. Dadah. Simple additive weighting itu merupakan metode yang menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan dengan melakukan perankingan untuk mengetahui nilai tertinggi sampai terendah. Oleh karena itu, metode yang dipilih adalah metode SAW yang nantinya dapat mengetahui hasil penerima beasiswa dari nilai pelamar beasiswa tertinggi sampai terendah dan berhak menerima beasiswa atau tidak berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan dan kuota yang telah diberikan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan ya, tabel pertama. Nah, di tabel pertama ini merupakan penentuan kriteria. Nah, yang mana kriteria di metode SAW dilambangkan atau disimbolkan dengan huruf C. Nah, di studi kasus itu mempunyai 3 kriteria. Nah, yang pertama yaitu rata-rata nilai rapor, kemudian penghasilan orang tua, dan jumlah tanggungan orang tua. Kemudian di tabel kedua yaitu bobot preferensi atau rentang nilainya. Nah, yang mana di sini ada berapa? Yang pertama itu ada sangat rendah di bobot pertama, rendah itu di bobot kedua, sedang di bobot ketiga, tinggi di bobot keempat, dan yang terakhir sangat tinggi itu di bobot kelima. Nah, untuk di tabel ketiga itu merupakan bobot kriteria rata-rata nilai rapor siswa. Nah, yang mana jikalau siswa tersebut mempunyai nilai kurang dari 54 itu berbobot pertama. Jikalau siswa tersebut mempunyai nilai rapor rentang 54 sampai 59 itu bobot kedua. Kemudian 59 sampai 74 itu berbobot 3. Kemudian 74 sampai 90 itu berbobot 4, dan 90 ke atas itu berbobot 5. Di tabel keempat itu bobot kriteria penghasilan orang tua. Nah, yang mana jikalau siswa tersebut mempunyai penghasilan orang tuanya sekitar 1 juta ke bawah atau kurang lebih 1 juta itu berbobot 1. Jikalau orang tua tersebut mempunyai penghasilan 1 juta sampai 1.500.000 itu berbobot 2. Kemudian 1.500.000 sampai 2.500.000 itu berbobot 3. 2.500.000 sampai 3.500.000 itu berbobot 4. Kemudian jikalau orang tua dari siswa tersebut mempunyai penghasilan 3.500.000 ke atas itu berbobot 5. Next, di tabel kelima yaitu jumlah tanggungan orang tua. Jikalau orang tua tersebut mempunyai tanggungan anak 1 itu berbobot 1. Kalau mempunyai tanggungan anak 2 itu berbobot 2. Mempunyai 3 anak itu berbobot 3. Mempunyai 4 anak itu berbobot 4. Kalau mempunyai tanggungan 4 anak atau lebih itu berbobot 5. Nah, lanjut kita analisis kasus dengan metode SAW. Nah, yang mana di sini ada 3 alternatif. Yang mana alternatif atau calon penerima pertama itu bernama Andri. Alternatif calon penerima kedua itu bernama Budi. Alternatif calon penerima 3 itu bernama Dedi. Nah, kita seleksi dulu satu-satu. Nah, yang pertama yaitu alternatif calon penerima pertama, yaitu Andri mempunyai nilai rata-rata rapor 85. Nah, kalau rata-rata nilai rapor 85 itu di rentang 4. Kemudian jumlah penghasilan orang tua Andri itu 1.300.000.
1.300.000 itu dibobot ke 2. Kemudian penghasilan orang tua Andri, jumlah tanggungan orang tua Andri itu ada 3 anak, berarti dibobot ke 3. Lanjut di Budi. Budi mempunyai nilai rata-rata 93. Kalau 93 itu lebih dari 90, berarti dibobot ke 5. Kemudian jumlah penghasilan orang tua Budi itu 3 juta, berarti dibobot ke 4. Lanjut, jumlah tanggungan orang tua Budi itu 2 anak, itu dibobot ke 2. Di alternatif calon penerima 3 itu bernama Dedi. Rata-rata nilai rapor Dedi itu 85, dibobot ke 4. Kemudian jumlah penghasilan orang tua Budi itu 800, berarti dibobot pertama. Jumlah tanggungan orang tua Dedi itu ada 2 anak, berarti dibobot kedua. Nah, lanjut setelah kita mencocokkan rating alternatif tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh stakeholder. Setelah itu kita masuk ke matriks keputusan. Nah, untuk matriks keputusan itu biasanya dilambangkan dengan X. Nah, setelah kita masuk ke dalam matriks keputusan, kita normalisasikan hasil matriks keputusan sesuai dengan kriteria tersebut. Nah, di sini ada max, min, sama max. Nah, yang mana max tersebut merupakan benefit, min merupakan cost, dan max juga merupakan benefit. Nah, untuk mencari nilai benefit dan cost itu kita menggunakan Excel. Nah, yang mana di benefit itu rumusnya nilai kriteria dibagi dengan nilai maksimal. Nah, nilai kriteria di kolom pertama, di kriteria pertama itu bernilai 4 dibagi dengan 5 atau nilai maksimal yang ada di kriteria kolom pertama. Itu kita enter. Nah, untuk mempermudah itu kita bisa drag saja ke bawah. Nah, sama hasilnya dengan yang jurnal. Nah, kalau sudah sama, kita lanjut ke kriteria kedua. Nah, yang mana di kriteria kedua itu merupakan cost. Cost itu merupakan biaya. Rumus cost nilai minimal dibagi dengan nilai kriteria. Nah, yang mana nilai minimal yang ada di kolom kedua itu ada di angka 1 dibagi dengan nilai kriteria. Nilai kriterianya yang ini, lalu kita enter. Nah, untuk mempermudah itu kita drag saja ke bawah. Nah, nanti akan sama hasilnya dengan jurnal. Nah, lanjut di kriteria ketiga itu sama dengan kriteria pertama. Rumusnya yaitu nilai kriteria dibagi dengan nilai maksimal. Nah, yang mana di sini nilai kriterianya ada 3 dibagi dengan nilai maksimal yang ada di kolom kriteria ketiga, yaitu 3. Enter saja. Nah, di sini kita tidak bisa drag. Nah, kenapa nggak bisa ngedrag? Di sini nilai kriterianya ada 2 dibagi dengan nilai maksimalnya 3. 2 dibagi 3 itu 0,6666 sekian. Nah, untuk membulatkan sesuai atau menyesuaikan dengan jurnal yang ada, itu kita bulatkan menjadi 1. Nah, untuk membulatkan bilangan desimal, jikalau di belakang koma itu lebih dari 5, itu dibulatkan ke atas. Jikalau di belakang koma itu bernilai 5 ke bawah, itu dibulatkan ke bawah. Nah, dapatlah 0,7. Nah, lanjut. Setelah itu kita masukkan lagi ke matriks ternormalisasi. Nah, matriks ternormalisasi itu dilambangkan dengan R. Nah, kita lihat di Excel. Nah, sudah kita masukkan ke matriks ternormalisasi. Lanjut kita akan melakukan perankingan atau bisa dikatakan dengan tahap terakhir
untuk menyeleksi siapa sih yang berhak mendapatkan beasiswa antara ketiga alternatif tersebut. Nah, di tahap perankingan itu ada yang namanya nilai W. Nah, di sini juga sudah ada tabel nilai W. Di sini ada 3 nilai W. Yang pertama yaitu nilai W atau standarisasi kriteria pertama, standarisasi kriteria kedua, dan standarisasi kriteria ketiga. Nah, yang mana di masing-masing kriteria tersebut mempunyai bobot yang berbeda. Nah, kok bisa beda? Karena nilai W tersebut itu merupakan penentuan dalam sebuah keputusan dengan cara kita mengkalikan untuk mendapatkan dan menghubungkan nilai-nilai yang sesuai dengan atribut. Nah, untuk menentukan nilai bobot W itu sudah ditetapkan oleh stakeholder ataupun people involved ataupun si penguji yang akan menyeleksi tahap terakhir. Siapa sih yang ketiga siswa tersebut yang akan berhak menjadi penerima beasiswa, dan di bobot dan di nilai W itu mempunyai bobot yang berbeda. Kok bobot nilai W pertama tinggi dibandingkan bobot kedua dan 3? Nah, yang mana di kriteria pertama tadi kita sudah tahu bahwa itu rata-rata nilai lapor. So pasti jikalau nilai W-nya, bobot nilai W-nya di kriteria pertama itu tinggi, berarti untuk mendapatkan peluang yang lebih besar mendapatkan beasiswa itu di bobot pertama. Lanjut, kita langsung masuk ke perankingan. Di sini di C1 itu Andri, yaitu matriks ternormalisasi, yaitu 0,8 dikali dengan nilai W. Nilai W, lalu kita enter, dapat 4. Kemudian lanjut, nilai Budi itu 1 dikali dengan nilai W. Nilai bobot W itu ada 5, dikali saja dengan 5, kita enter. Lanjut dengan Dedi. Nah, untuk Dedi itu nilainya 0,8 dikali dengan 5, kita enter. Nah, lanjut di kriteria kedua itu sama dengan kriteria pertama, itu kita enter. Nilai C2 Andri itu 0,5, terus dikali dengan nilai standarisasinya. Untuk rata-rata nilai lapornya itu ada 5, enter. Kita drag saja ke bawah. Oh no, nggak bisa di drag, berarti kita cari satu-satu. Nah, untuk di C2 untuk Budi itu 0,25 dikali 5 dapat 0,75. Lanjut 1 dikali dengan 5 dapatlah 1 dikali dengan 3 dapat 3. Lanjut di C3. Begitupun dengan C3. Sama halnya dengan C1, C2, C3. Nah, lanjut di sini ada total. Nah, sama-sama kita tahu bahwa rumus total itu sum itu kita seleksi di kriteria pertama sampai kriteria ketiga, kita enter saja, lalu itu bisa kita drag saja ke bawah. Nah, oke. Nah, untuk perankingan itu menggunakan rumus rank itu kita seleksi total dari Andri, terus kita drag saja ke bawah, jangan lupa kita kunci. Nah, untuk mengunci di laptop saya itu Windows dengan F4,
Terus di sini ada 0 atau descending. Nah, kita kan untuk memperankingan. Nah, so pasti kalau untuk perankingan dilakukan dengan dimulai dari 0. Lalu kita drag saja ke bawah. Nanti itu akan otomatis. Nah, dari data tersebut diperoleh bahwa calon penerima 3, Dedi, memiliki nilai tertinggi dari 2 calon penerima lainnya, sehingga calon penerima 3 lebih berhak untuk mendapatkan beasiswa. Oke, mungkin sekian presentasi Excel menggunakan metode SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.